Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Maharani Ruka dengan NIM 4522091093 dari Fakultas Psikologi kelas E, Psikologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Maharani Ruka dengan NIM 4522091093 dari kelas E Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai uji asumsi, uji hipotesis, dan penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu uji asumsi. Pada uji asumsi ini terdapat dua pengujian. Yang pertama itu ada uji homogenitas dan yang kedua ada uji normalitas. Nah, pada uji homogenitas ini kita harus mengetahui dulu apa sih homogenitas itu sendiri. Nah, ternyata uji homogenitas itu adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Nah, uji homogenitas ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variasi yang sama atau tidak. Nah, dengan kata lain, homogenitas ini berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Nah, pada uji homogenitas ini dilakukan sebagai syarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Nah, asumsi yang mendasari dalam analysis of variance atau ANOVA yaitu varian dari beberapa populasi adalah sama. Nah, perhitungan dalam uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan juga metode. Namun ada beberapa yang cukup terkenal dan sering digunakan, yaitu uji Hartley, Cochrane, Livni, dan Bartlett. Nah, uji homogenitas sendiri itu adalah uji prasyarat analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Nah, uji ini berkaitan dengan penggunaan uji statistik parametrik seperti uji komparatif, yaitu penggunaan ANOVA, dan juga uji independent sample, t-test, dan sebagainya. Nah, apa sih kegunaan dari uji homogenitas ini? Nah, uji homogenitas sendiri ini pengujian mengenai varian dan digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Nah, statistik uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui varian dan beberapa populasi yang sama atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,5 dan dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. Nah, sementara jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,5, itu dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi itu datanya adalah sama. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengujian homogenitas. Nah, pengujian homogenitas ini sendiri variansinya itu mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varians yang homogen. Nah, tujuan untuk dilakukannya uji homogenitas ini adalah untuk mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil adalah berasal dari populasi yang sama. Nah, pengujian homogenitas sendiri ini terdiri dari dua kelompok data, yaitu terdiri dari dua kelompok data. Berarti hanya homogenitas dua varians
dua varians populasi yang dapat digunakan uji rasio F. Nah, untuk menguji hipotesis dapat digunakan suatu uji statistik sederhana rasio F. Nah, hasil perhitungan rasio F ini digunakan untuk menafsirkan homogenitas populasi dengan membandingkan harga F dalam tabel distribusi F. Nah, yang selanjutnya adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Nah, dalam uji ini sebuah data penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu distribusinya normal atau tidak normal. Nah, distribusi normal ini adalah distribusi simetris dengan modus min dan median yang berada di pusat. Nah, distribusi normal itu dapat dikatakan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran yang digunakan dalam penelitian ini. Uji normalitas dalam penelitian juga itu dilakukan dengan menghitung antara nilai pretest dengan nilai pretest antara kedua kelompok dan juga nilai post-test dan nilai post-test antara kedua kelompok pula. Nah, apa sih kegunaan dari uji normalitas itu sendiri? Nah, uji normalitas ini tujuannya untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,5, maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, apa sih cara-cara atau langkah-langkah dalam menguji normalitas? Nah, di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data. Antara lain yaitu kertas peluang normal, uji Chi-kuadrat, uji Lilliefors, dan dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Nah, pengujian normalitas itu dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Nah, pengujian normalitas ini harus dilakukan apabila belum ada teori yang menyatakan bahwa variabel yang diteliti adalah normal. Dengan kata lain, apabila ada teori yang menyatakan bahwa suatu variabel yang sedang diteliti normal, tidak perlu lagi melakukan pengujian normalitas data. Nah, melakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, dalam hal ini hanya dibatasi pada 3 cara, yaitu dengan menggunakan kertas peluang normal, dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat, dan dengan menggunakan uji Lilliefors. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa pada pengujian normalitas ini hanya diperbolehkan menggunakan 3 cara. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas dengan uji Lilliefors. Nah, uji Lilliefors sendiri adalah uji normalitas secara non-parametrik. Nah, uji normalitas yang ini itu bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Nah, kelebihan dari uji Lilliefors ini adalah penggunaan atau perhitungannya yang sederhana serta cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil. Nah, selanjutnya ada uji normalitas dengan kertas peluang normal. Nah, pada pengujian normalitas dengan kertas peluang normal ini dapat dilakukan dengan membuat grafik data pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tersebut. Nah, sumbu mendatar,
skala berbentuk linear dan dipergunakan untuk mendapatkan skor batas atas skala interval. Sementara itu sumbu tegak yang mempunyai skala tidak linear tetapi sesuai dengan distribusi kurva normal diberikan angka frekuensi kumulatif relatif dari kelas interval tersebut. Nah, yang terakhir ada uji normalitas dengan menggunakan rumus Chi kuadrat. Nah, uji normalitas dengan menggunakan rumus Chi kuadrat ini juga melalui penyusunan data dalam daftar distribusi frekuensi. Adapun rumus Chi kuadrat itu dapat dilihat seperti ini. Bentuknya itu seperti ini. Dengan keterangan X2 itu harga Chi kuadrat, FO itu frekuensi hasil pengamatan, FH frekuensi yang diharapkan, dan K adalah banyaknya kelas interval. Nah, sebelum rumus Chi kuadrat ini digunakan untuk uji normalitas, terlebih dahulu ada beberapa besaran yang harus dihitung. Nah, itulah tadi materi mengenai uji asumsi. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai uji hipotesis. Nah, dalam pengujian hipotesis itu sendiri, peneliti perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis itu benar. Yang kedua, memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan eksperimentasi atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat itu benar atau tidak. Dan yang terakhir, mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Nah, pengujian hipotesis ini bertujuan sebagai penjajakan atau eksplorasi deskriptif dan uji hipotesis. Nah, pengujian hipotesis merupakan proses yang cukup panjang dan memerlukan akurasi yang tepat dan sistematis. Apalagi jika data yang diteliti adalah sampel yang merupakan bagian dari populasi. Nah, pengujian hipotesis ini merupakan ekspektasi peneliti mengenai karakteristik tertentu suatu populasi yang didukung dengan landasan konseptual tertentu untuk diuji kebenarannya. Dalam suatu uji hipotesis dikatakan ditolak jika dari uji statistik yang dilakukan peneliti memperoleh hasil akhir bahwa hipotesis nihil yang diajukan peneliti ditolak karena perbedaan hasil variabel yang terjadi bukan disebabkan oleh suatu kebetulan, namun didukung oleh data yang ada di lapangan. Nah, dapat pula karena hipotesis pendamping hasil statistiknya didukung atau diterima sebagai hal yang benar. Nah, suatu hipotesis itu dapat dikatakan diterima jika hipotesis yang diturunkan dari hasil kesimpulan kajian teoretis tidak ditolak. Nah, untuk itu dalam merumuskan hipotesis terdapat dua pilihan bagi peneliti, yakni menerima keputusan seadanya saat hipotesis tidak terbukti atau mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis pada saat penelitian berlangsung. Nah, yang terakhir adalah penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Nah, di sini menurut Mertens dan McLaughlin, peneliti memiliki sejumlah pilihan untuk melaporkan penelitian mereka, seperti memo, presentasi pada seminar, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Nah, laporan penelitian itu sendiri mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, penelitian kuantitatif itu pada umumnya melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tabel dan grafik. Cenderung juga menggunakan format yang sudah baku, menghindari penggunaan orang pertama dalam pelaporan, dan menggunakan kalimat pasif. Nah, dibandingkan
dengan kuantitatif, penelitian kualitatif sendiri pada umumnya menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk narasi dan deskriptif, walaupun pada kasus tertentu juga menggunakan tabel dan grafik. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai uji asumsi, uji hipotesis, dan penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh wow.